saraf merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi dan mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik. Komponen sistem saraf terdiri atas sel saraf atau neuron, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup cepat tangkap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun di dalam. Dalam menanggapi rangsangan, terdapat 3 komponen yang dimiliki oleh sistem saraf, yaitu yang pertama adalah reseptor. Reseptor adalah alat penerima rangsangan atau impuls. Pada tubuh yang bertindak sebagai reseptor, yaitu adalah penghantar impuls. Penghantar impuls dilakukan saraf itu sendiri. Saraf tersusun dari berkas serabut penghubung. Pada serabut penghubung, ada sel-sel khusus yang memanjang dan meluas. Sel saraf disebut neuron. Yang ketiga, efektor. Efektor adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang sudah diantarkan penghantar impuls. Efektor yang paling penting pada manusia yaitu otot. Menjelaskan tentang sistem saraf atau neuron. Sistem saraf terbentuk dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Sistem saraf terdiri dari 1. Badan sel. Badan sel adalah bagian yang paling besar dari sel saraf yang lainnya. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya kepada akson. Badan sel terdiri dari inti sel, sitoplasma, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan badani sel. 2. Dendrit. Dendrit adalah serabut saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Akson. Akson disebut juga neurit. Neurit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan perjuluran sitoplasma badan sel. Di dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh sel selaput mielin yang mengandung banyak zat lemak dan mempercepat jalannya sebuah rangsangan. Sel selaput mielin dibungkus oleh sel-sel sawan yang membentuk suatu jaringan dan menyediakan makanan bagi neurit dan membantu pembentukan neurit. Lapisan mielin bagian luar disebut neurilema yang berfungsi melindungi akson dari kerusakan. Bagian-bagian neurit yang tidak dilapisi oleh selaput mielin disebut nodus Ranvier yang berfungsi mempercepat impuls saraf. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sel saraf sensorik. Fungsinya yaitu menerima rangsangan dari reseptor, yaitu alat indera. Yang kedua, sel saraf sensorik. Yang berfungsi mengantarkan rangsangan ke efektor, yaitu otot dan kelenjar. Yang ketiga, sel saraf adjustor yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motorik dan sel saraf sensorik di sumsum tulang belakang dan otak. Impuls. Impuls merupakan rangsangan atau pesan yang diterima reseptor dari lingkungan luar kemudian dibawa oleh neuron. Contohnya seperti perubahan panas ke dingin, rasa asam manis pahit pada makanan, dan berbagai aroma yang tercium oleh hidung. Impuls yang diterima reseptor kemudian disampaikan ke efektor akan mengakibatkan terjadinya perubahan atau gerakan. Perubahan atau gerakan itu adalah 1. Gerak sadar atau gerak biasa. Gerak sadar adalah gerakan yang terjadi karena disengaja atau karena disadari. Contohnya seperti melangkahkan kaki ke suatu tempat, berlari, menyapu, dan lain-lain. Yang kedua, gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerakan yang terjadi karena tidak disengaja dan tidak disadari. Gerakan itu seperti terangkatnya kaki secara tiba-tiba ketika ada benda tajam yang menyentuh, lalu gerakan menutup kelopak mata secara cepat ketika ada benda asing yang masuk. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang susunan sistem saraf. Susunan sistem saraf pada manusia terdiri atas 2, yaitu susunan sistem saraf pusat dan susunan sistem saraf tepi. Susunan sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang,
Sedangkan susunan sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak terdiri atas otak kecil dan batang otak. Otak kecil terdapat di belakang otak besar. Terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar yang berwarna kelabu dan lapisan dalam yang berwarna putih. Otak kecil dibagi atas dua bagian, yaitu bagian kiri dan kanan, dan dihubungkan oleh jembatan farol. Fungsi dari otak kecil itu sendiri yaitu mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot saat akan melakukan kegiatan. Batang otak. Batang otak tersusun atas medula oblongata, pons, dan otak tengah. Batang otak ada di depan otak kecil, di bawah otak besar. Batang otak menjadi penghubung antara otak besar dan otak kecil. Batang otak disebut juga dengan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung. Batang otak dibagi dua lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Fungsi dari batang otak itu sendiri yaitu untuk mengatur refleks fisiologis. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang dibagi dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf serta lapisan dalam mengandung badan saraf. Dalam sumsum tulang belakang ada saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Sistem saraf tepi tersusun atas semua saraf membawa pesan dari ke sistem saraf pusat. Kerjasama sistem pusat dan sistem saraf tepi akan membentuk perubahan cepat pada tubuh dalam merespon rangsang dari lingkungan. Sistem saraf dibedakan menjadi sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. A. Sistem saraf somatis. Sistem saraf somatis terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 31 saraf sumsum tulang belakang. 12 pasang saraf otak akan menuju ke organ tertutup, misalnya mata, hidung, telinga, dan kulit. Saraf sumsum tulang belakang keluar dari sela ruas tulang belakang dan berhubungan dengan bagian-bagian tubuh. Saraf-saraf dari sistem somatis mengantarkan informasi antar kulit, sistem saraf pusat, dan otot-otot rangka. Contoh dari sistem saraf somatis adalah sebagai berikut. Saat mendengarkan bel rumah berbunyi, isyarat dari telinga sampai ke otak. Otak menerjemahkan pesan itu dan mengirimkan ke kaki untuk melangkah mendekati pintu dan mengisyaratkan ke tangan untuk membuka pintu. B. Sistem saraf otonom. Reaksi yang membuat respon pada situasi ketakutan ini dikontrol pada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengatur kerja jaringan dan organ tubuh yang tak disadari. Kelainan pada sistem saraf. Sistem saraf mampu mengalami gangguan atau kelainan. Beberapa contoh gangguan pada sistem saraf manusia yaitu epilepsi adalah kelainan pada sel saraf di otak hingga penderita tidak bisa merespon berbagai rangsangan. Otot-otot rangka penderita sering berkontraksi secara tak terkontrol. Epilepsi bisa disebabkan karena cacat sejak lahir, kelainan metabolisme, infeksi, adanya racun. Yang kedua, neuritis adalah luka pada neuron atau sel saraf dikarenakan oleh infeksi, kekurangan vitamin, karena pengaruh obat-obatan serta racun. Yang ketiga, amnesia atau penyakit lupa, yaitu mengingat kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Amnesia bisa disebabkan karena goncangan batin atau cedera pada otak. Yang keempat, stroke, kerusakan otak akibat pecah atau penyempitan atau tersumbatnya pembuluh darah di otak. Stroke umumnya terjadi pada orang yang menderita tekanan darah tinggi. Demikian pembahasan tentang sistem saraf manusia, semoga bermanfaat. Cara mencegah agar tidak terkena kelainan atau gangguan pada sistem saraf. Yang pertama, olahraga yang teratur. Yang kedua, hindari pekerjaan yang menuntut gerakan berulang-ulang. Yang ketiga, jaga berat badan yang ideal. Yang keempat, makan makanan yang bergizi atau asupan yang secukupnya. Terima kasih. Ingat social distancing. Jangan lupa berjemur ya. Jaga kesehatan, jangan mencuci tangan. Stay at home. Tetap lockdown, nanti kita masuk sekolah kalau sudah aman.